kasih Allah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Ya. Di dalam hidup kita hanya Tuhan yang kita sembah. Bersama pada waktu yang indah ini, kita akan di dalam anugerah Tuhan, kita bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebab dialah yang layak dipuji, dia yang layak disembah dalam hidup kita. Kuasanya dahsyat. Mari kita bersama-sama di dalam hati kita, di dalam pujian kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dialah yang besar.
Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam hidup kami. Kepadamu Tuhan hati kami menyembah. Biarlah setiap kami pada waktu ini menyembah kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang kami sanjung, Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Kau
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita sudah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini mari kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama. Jadi mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan supaya Tuhan menyatakan tuntunannya lewat firman yang akan kita dengar bersama. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat hari ini. Kami sangat bersyukur. Kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta saat ini ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bapa, kami meminta supaya Engkau akan menyatakan kasih-Mu, tuntunan-Mu bagi setiap kami lewat kuasa firman-Mu yang menolong kami. Kami sambut firman dengan hati bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, mari kita akan kembali belajar firman Tuhan saat ini. Dan tema kita hari ini berbicara tentang kehidupan kita dalam anugerah Tuhan. Kehidupan orang percaya dalam anugerah Tuhan. Seperti apakah itu? Mari kita akan mulai. Kita membaca dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Semua akan membukanya. Mari kita akan memperhatikan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan buat saudara sekalian sekali lagi. Firman Tuhan buat kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 6. Demikian firman-Nya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudaraku yang kekasih, demikianlah firman Tuhan buat kita saat ini. Dari ayat-ayat ini mari kita mengerti bagaimana hidup kita ini di hadapan Tuhan. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan di dalam hidup kita ini. Sebab Tuhan memilih kita, sebab Tuhan menebus kita. Kita yang harusnya mati karena dosa, maka kita sekarang beroleh hidup di dalam Kristus. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Jadi saya dan saudara adalah ranting-ranting. Saudara, mari kita mengerti sungguh-sungguh makna dari perkataan Tuhan ini. Saudara, mari kita mengerti bahwa kalau Tuhan menjadi pokok anggur, pokok pohon, dan kita ini dijadikan rantingnya, maka hidup kita ini semata-mata menerima anugerah. Segala berkat yang dari Tuhan, semua yang dialirkan dalam hidup kita, itu semua adalah anugerah Tuhan. Jadi saudara, dimanapun saudara berada, kalau engkau saat ini hidup di hadapan Tuhan, engkau diselamatkan, engkau diberkati, engkau dilindungi, hidupmu terjaga, hidupmu terpelihara, itu semata-mata karena kita mengalami anugerah Tuhan.
tidak seorang pun boleh bersifat atau bersikap sombong di hadapan Tuhan. Sebab ingat, siapakah kita ini? Semua orang, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa yang kita lakukan. Harusnya kita mati, harusnya kita binasa, harusnya kita hidup di bawah kutuk hukuman Allah. Tetapi sekarang kita justru sebaliknya, kita diberkati, kita diselamatkan, kita dipelihara, kita dijaga, bahkan kita ini diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara dan saya, kita orang-orang menerima anugerah dari Tuhan. Yang setuju berkata amin. Saudara, kita hidup karena anugerah. Amin. Satu kali ada seorang bernama John Newton. Dia adalah seorang yang hidup dalam kejahatan walaupun dia beragama Kristen. Dia pergi ke Afrika membawa orang-orang kulit hitam pada masa itu, dijadikan budak, disiksa, diperlakukan seperti binatang dan sebagainya. Tapi satu waktu Tuhan memanggil dia lewat satu peristiwa karam kapal. Ya, kemudian John Newton ini bisa mengerti kalau dia hidup, dia selamat, dia tidak mati lewat peristiwa itu. Semua karena Tuhan. Bukan hanya menyelamatkan nyawanya dari kecelakaan itu, tapi Tuhan juga memberinya anugerah yang heran di dalam hidupnya, yakni keselamatannya. Dari John Newton inilah muncul lagu Amazing Grace yang sering kita nyanyikan. Syairnya mengatakan, sangat besar anugerah yang diterima, yang kita terima di dalam Yesus. Dulu buta, sekarang melihat, semua karena anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari sadari, saudara ada karena anugerah Tuhan. Kita sebagaimana kita ada sekarang itu hanya anugerah saja. Mari kita menjadi ranting yang baik di hadapan Tuhan. Ranting yang tetap menempel di hadapan Tuhan. Sebab jangan lupa firman-Nya juga berkata, kalau ranting itu tidak lagi menempel, tidak lagi dialiri berkat dari pokok pohon, rantingnya jadi kering dan kemudian akan dibakar. Artinya dibuang oleh Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dalam dunia yang nyata, saudara mungkin pernah melihat sebuah pohon mangga misalkan yang besar. Kadang-kadang ada ranting yang kering. Dan ranting yang kering itulah yang biasanya kemudian dia jatuh ke tanah dan tidak berguna. Tidak ada daun, tidak ada tunas, tidak ada bunga, apalagi buah, tidak ada. Ranting-ranting yang kering yang tidak menerima aliran dari pokok pohon, akhirnya tidak berguna dan rusak dan mati. Saudaraku yang kekasih, saya berharap analogi-analogi sederhana ini menolong betapa engkau dan saya membutuhkan kedekatan dengan Tuhan. Kemarin saya mendapat satu video yang bagus sekali, seorang yang berbicara tentang Tuhan. Ya, dia berkata begini, kalau tanah tidak ada pohon yang hidup di sana, dia tetap tanah. Ya, dia tetap tanah. Dia masih bisa ada. Tapi kalau pohon tanpa tanah tidak mungkin bisa hidup. Saya ulangi saudara ya. Tanah itu bisa berdiri sendiri. Ada pohon, tidak ada pohon. Ada tanaman, tidak ada tanaman, dia tetap tanah. Tetapi kalau tanaman tanpa tanah tidak bisa hidup. Nah, dibandingkan dengan hidup kita ini, Tuhan mendesain kita, Tuhan menciptakan kita di Taman Eden. Dia menghembuskan nafasnya dalam hidup kita. Jadi sebenarnya Tuhan tanpa kita tetap Tuhan. Tapi kita tanpa kehadiran Tuhan, kita pasti mati, pasti binasa. Tuhan mendesain kita supaya kita ini hidup di dalam Dia, Dia di dalam kita. Makanya Tuhan berkata di sini, barang siapa tinggal dalam Aku dalam dia akan berbuah banyak. Saudara yang mengerti berkata amin. Saya berdoa supaya saudara tetap menjaga kedekatan saudara dengan Tuhan. Sebab saudara dan saya hanya ranting dari Tuhan. Ranting tanpa pokok pohon pasti mati. Ranting yang tidak menerima aliran dari sumber pohon itu pasti mati. Saudaraku yang kekasih, yang kedua, kalau kita ini rantingnya Tuhan, kita mendapat jaminan atau garansi kehidupan yang kuat dan berbuah banyak. Tadi berkata, kalau kamu tinggal dalam aku dalam kamu akan berbuah dan berbuah banyak.
ranting itu tidak kuat. Ranting itu lebih kecil dari pokok pohon. Saudara masih mengerti, saudara dan saya lebih kecil dari Tuhan. Ranting itu hanya bisa hidup kalau menerima aliran dari pokok pohon, aliran kehidupan. Ranting itu seperti itu, dan kalau dia menerima aliran kehidupan, lama-lama rantingnya tambah besar, tambah lama tambah subur, lama-lama mulai menghasilkan buah, dan seringkali berbuah banyak sesuai dengan kekuatan ranting itu dalam pertumbuhannya. Saudara dan saya punya garansi sebenarnya. Bolehkah kita ngomong sama-sama? Saya punya garansi. Amin. Garansi apa? Garansi pertumbuhan dan kehidupan yang berbuah di dalam Tuhan. Selama masih ada, selama masih aliran-aliran Tuhan itu mengalir dalam hidup kita, kita makin lama makin kuat, makin besar, dan pasti berbuah. Berbuah dalam keluarga kita. Kalau kehidupan di keluarga kita berbuah, berarti akan ada buah-buah yang manis. Buah-buah yang indah, keluarga akan harmonis, saling menyayangi bukan saling menyerang, saling mendukung, saling menjaga hatinya satu dengan yang lain. Buah di dalam pekerjaan juga begitu. Di sana ada kepercayaan yang lebih besar lagi karena ada buah kejujuran, ada buah kerajinan, ada buah kerja cerdas, kerja keras. Berbuah. Dalam pelayanan juga begitu, makin hari makin dipercaya Tuhan. Ya, Tuhan kirim jiwa-jiwa untuk diselamatkan, untuk dibawa kepada Tuhan, untuk didekatkan kepada Tuhan. Saudara, semua kita punya garansi, yakni dari Tuhan sendiri. Kalau memang, dengarkan saya, kalau memang Tuhan masih mengalirkan dengan lancar rohnya, urapannya, berkatnya dalam hidup saudara, maka saudara makin lama makin kuat, makin besar dan berbuah. Kalau saudara makin lama makin merasa lemah, makin merasa kecil, makin tidak dipakai Tuhan, makin surut segala sesuatunya, mari kejar kembali hadiratnya, urapannya, berkatnya, aliran-aliran kehidupan yang dari sorga sudah mulai tersumbat di dalam hidupmu, dan engkau sebagai ranting mulai kering. Saya undang semua kembali kepada Tuhan hari ini. Saya undang semuanya mendekat kepada Tuhan hari ini. Saya undang semua kita untuk semakin kuat hari ini karena menerima aliran yang dari Tuhan. Amin, saudaraku. Apakah Tuhan tidak suka mengalirkan rohnya, urapannya, berkatnya, kepercayaannya kepada kita? Dia Bapa kita. Tidak mungkin dia tidak ingin itu terjadi. Kitalah yang sering menjauhkan diri kita dari Tuhan lewat kesibukan, lewat keduniawian, lewat hobi yang salah, lewat menyia-nyiakan waktu dan lain sebagainya. Saudaraku, sebenarnya kita punya garansi untuk kita bisa berbuah. Yang setuju katakan amin. Kemudian yang ketiga, kalau kita ini rantingnya Tuhan, selayaknya kita ini bertumbuh sesuai dengan jenis pokok pohonnya. Kalau pokok pohon kita berkata, akulah pokok anggur yang benar. Jadi kita mestinya rantingnya bertumbuh ya ke arah sesuai dengan jenis pohonnya. Masa bisa pohonnya rambutan, rantingnya mangga? Ya gak bisa. Pohonnya mangga, rantingnya semak duri, begitu? Gak bisa, saudaraku. Gak cocok. Pasti benalu kalau itu terjadi. Kita tidak boleh jadi ranting asing, pohon asing di dalam Tuhan. Tuhanlah pohon yang benar. Tuhan itu kasih. Tuhan itu pengampun. Tuhan itu kebenaran. Tuhan itu kudus. Saudara, tidak mungkin engkau tetap berkeras melangkah di jalan yang salah kalau memang engkau menyadari engkau hanya rantingnya Tuhan. Tidak mungkin ada kekerasan yang dipertahankan. Tidak perlu ada ketidakjujuran yang terus dilakukan. Tidak perlu ada sikap sombong dan sebagainya, iri hati, kebencian, kemarahan, ketidakpercayaan, okultisme apalagi, penyembahan berhala apalagi. Saudara, pasti kita tidak akan bertahan itu ada dalam hidup kita.
Saudara dipanggil Tuhan bukan supaya saudara tetap menjadi dirimu sendiri. Dengarkan saya, Tuhan memilih saudara, memanggil saudara bukan supaya saudara tetap bisa berkata, memang aku begini, mau apa? Tidak bisa. Kalau engkau berdiri dalam dirimu sendiri sebagai manusia dan karakter saudara itu, engkau tidak bisa diselamatkan sebenarnya. Karena semua kita buruk adanya. Tapi kita harus sepatutnya bertumbuh sesuai dengan pokok pohonnya. Tuhan itu kasih, Tuhan itu pengampun, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu memberi teladan, Tuhan itu menyembuhkan yang sakit, Tuhan itu menolong bukan menghakimi, Tuhan itu memberi solusi bukan melempari dengan batu. Saudara, saya lihat banyak di antara yang kadang masih belum sungguh-sungguh menyelaraskan hidup kita dengan Kristus. Jangan bertahan di dalam karakter diri kita sendiri. Manusia ini hina dan lemah. Arahkan diri kepada Kristus. Biarlah pikiran, perasaan, motivasi hidup, semua jalan yang kita tempuh sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju berkata amin. Saudara, ini yang sepatutnya, ini yang seharusnya. Bisakah orang-orang Tuhan gagal bertumbuh dan berbuah? Bisa. Bisa. Bisakah orang Kristen tidak bertumbuh dan tidak berbuah? Bisa. Bagaimana proses itu terjadi? Yang pertama, ketika kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Yeremia 59 ayat 1 ayat 2 berkata begini. Ya, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya tidak mendengar doa kita, tapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosamu. Yang membuat Tuhan tidak mendengar engkau adalah segala kejahatanmu. Saudaraku yang kekasih, bisakah kita tidak bertumbuh? Bisa. Kalau terus berdosa. Berdosa dengan perkataan, berdosa dengan pikiran, berdosa dengan mata, berdosa dengan telinga kita mendengar hal-hal yang tidak baik, berdosa dengan tangan perbuatan, berdosa dengan kaki jalan hidup kita. Dosa membuat kita tidak bertumbuh. Jangan kita terus mentoleransi dosa. Kita harus bertobat, harus kudus. Supaya apa? Supaya berbuah dan berbuah banyak. Amin. Yang kedua, bagaimana bisa ranting tidak bertumbuh, tidak berbuah ketika hati kita menjauh dari Tuhan? Saudara dan saya bisa punya banyak alasan untuk menjauh dari Tuhan, menjauh dari persekutuan, menjauh dari gereja, bisa. Pekerjaan, kesibukan, hobi, kerepotan, macam-macam persoalan. Kita bisa punya banyak alasan untuk kemudian menjauh dari Tuhan. Bahkan kekayaan, bahkan kebanggaan, bahkan prestasi bisa membuat orang yang dulunya mencari Tuhan tidak lagi mencari Tuhan. Saudara, di negara-negara maju seperti Eropa, kenapa kekristenan runtuh? Karena mereka terlalu makmur. Mereka merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Saudara dan saya bisa mengalami seperti itu. Dulu waktu masih gak punya apa-apa, masih rendah hati cari Tuhan. Tapi bagaimana kalau sudah punya apa-apa? Masihkah hatimu bergelora setiap kali mencari Tuhan? Masihkah engkau dengan cucuran air mata engkau mencari hadiratnya karena engkau berkata Tuhan tidak ada yang lebih penting dari itu dalam hidupku? Masihkah? Masihkah? Saya undang saudara, kejar Tuhan. Yang utama itu Tuhan. Mari kita bisa berkata kepada Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Amin saudaraku. Saya sangat rindu bergandengan saudara hidup dalam kebenaran di hadapan Allah. Saudaraku, jangan menjauh dari Tuhan karena dikatakan terkutuklah orang yang menjauh, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saudaraku, itu adalah penghalang-penghalang pertumbuhan kita. Yang berikutnya adalah kenapa orang Kristen, orang percaya tidak bisa bertumbuh dan berbuah? Karena mereka terikat keduniawian. Saya ingin membuka yang ini. 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Semua buka Alkitab.
1 Yohanes 2 ayat 15. Apa yang membuat kita gak bertumbuh? Terikat keduniawian, cinta hal-hal duniawi. Perhatikan, mari baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Alkitab berkata kalau kita mengasihi dunia dengan segala trennya, dengan segala gayanya, kita tergila-gila dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini, maka kasih kepada Bapa hilang. Hilang. Kata Alkitab hilang. Pernahkah saudara membaca bahwa jemaat di dalam kitab Wahyu ditegur, betapa dalamnya kamu telah jatuh, kata Tuhan, karena kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kasih mula-mula itu kasih yang penuh dengan gairah. Tidak bisa tidak ketemu Tuhan, harus ketemu Tuhan. Tidak bisa tidak harus dekat dengan Tuhan. Tidak bisa tidak harus ibadah. Tuhan menjadi keharusan nomor 1. Itulah kasih mula-mula. Tapi dunia bisa menyeret kita, merebut hati kita dan pikiran kita. Dan akhirnya pelan tapi pasti rohani kita menjadi lesu, roh kita menjadi lemah. Kalau dibiarkan lama-lama kita bisa mati secara rohani, bisa binasa, terhilang dari hadapan Allah. Saudaraku yang kekasih, saya menyampaikan ini dengan hati yang sangat mengasihi saudara. Jaga diri saudara ya, saya juga jaga diri saya. Mari kita tetap berpaut pada Tuhan. Satu ayat berikutnya masih di bagian ini, saudara, apa yang membuat orang gak bertumbuh? Terikat hal duniawi. Sekarang Yakobus 4 ayat 4. Saya tidak tahu saudara sedang terikat apa hal-hal duniawi, tetapi itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Karena orang kalau sudah terikat cinta hal-hal duniawi, kasih akan Tuhan hilang. Sekarang baca ya, Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, ada enggak jemaat yang karena hal duniawi rela meninggalkan ibadah? Banyak. Ada enggak orang demi hal duniawi meninggalkan kedekatan dengan Tuhan? Banyak. Kegiatan, komunitas, ya, kelompok-kelompok yang kita punya, bahkan pekerjaan bisa membuat kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Padahal saudara camkan perkataan saya, coba saudara camkan, ketika kita bersekutu dengan dunia atau kita berkegiatan hal-hal duniawi, itu melemahkan iman kita, itu melelahkan kita, hanya memuaskan sedikit kedagingan kita, tapi sejahtera kita hilang. Ketika Tuhan tidak lagi memenuhi kita, kita kehilangan sejahtera. Tetapi kalau kita masuk ke hadirat Allah, kita dekat dengan, kita masuk di dalam pengurapan Tuhan senantiasa. Saudara, Tuhan berkata, jerih payamu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Saudara percaya itu? Nah saudara, ini yang saya sampaikan. Selanjutnya masih satu ayat lagi mengenai terikat duniawi. Saya bicara agak banyak di sini karena saya takut saudara terikat hal-hal duniawi. 2 Timotius 4 ayat 10. 2 Timotius 4 ayat 10. 2 Timotius 4 ayat 10. Mari kita lihat. Baca sama-sama. Bisa enggak pelayan Tuhan pun mencintai dunia ini? Bisa. Kalau pelayan Tuhan bisa jatuh, apalagi kalau jemaat biasa, saudara-saudara. Bukan mengecilkan saudara, bukan. Hanya saya ingin memagari saudara supaya saudara hati-hati. Sehingga kebersamaan kita tidak hanya ini, tapi sampai di surga kita tetap keluarga dan ketemu. Amin saudaraku. Perhatikan, ini ada seorang bernama Demas. Dia adalah tim inti dalam pelayan Paulus, tapi pada akhirnya kandas imannya karena duniawi. Baca sama-sama 1, 2, 3. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Demas tim inti pelayanan Paulus, tapi Demas meninggalkan Paulus dalam pelayanan dan lebih memilih mencintai dunia
Artinya mungkin dia sudah tidak tahan dengan pelayanan, atau mungkin ada yang menggoda hatinya, tetapi intinya dia meninggalkan hal-hal yang rohani dan kemudian pergi kepada hal-hal duniawi. Saudaraku yang kasih, yang terakhir, bagaimana orang Kristen, orang percaya, orang pilihan Tuhan tidak berbuah ketika dia jatuh dalam kebejatan moral. Saudaraku, belum lama kita digemparkan dengan pendeta, ya pendeta terkenal, pendeta besar, ternyata jatuh dalam perzinahan yang luar biasa dengan anak jemaat dan akhirnya masuk penjara, divonis puluhan tahun, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, semua kita bisa jatuh dalam kebejatan moral, semua kita. Tapi kalau kita berkomitmen menjaga diri kita dengan Tuhan, itu bisa dicegah. Tidak ada seorang pun, dengarkan saya, tidak ada seorang pun yang kebal dengan dosa. Godaan uang, godaan kedudukan, godaan ketenaran, godaan seksual, itu bisa menjatuhkan kita. Tapi kita harus jaga diri kita. Orang Israel dalam kitab Yesaya, mereka jatuh dalam kebejatan moral dan Tuhan membuang mereka, menghukum mereka secara luar biasa. Ayat terakhir, Yehezkiel 22 ayat 8 sampai 16. Ayat terakhir, Yehezkiel, bukan Yesaya tapi Yehezkiel. Saya salah sebut sedikit saudara-saudara ya. Yehezkiel 22 ayat 8. Saudara, ini ayat terakhir, saya berharap saudara akan memperhatikan. Orang kalau jatuh dalam kebejatan moral, tidak mungkin dia bertumbuh, berbuah, dan diberkati oleh Tuhan. Tidak mungkin. Lihat ini kejatuhan Israel. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah, dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung. Kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Ada okultisme, ada perzinahan. Saudara, saya mau tanya, apakah hal-hal begini terjadi di tengah-tengah zaman sekarang, bahkan di kalangan jemaat? Apakah ada jemaat yang masih okultisme? Masih. Apakah ada perzinahan di tengah-tengah jemaat? Ada. Ayat 10, saudaraku. Padamu orang menyikapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan. Ini perlakuan orang Israel waktu itu. Yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya dan yang lain menajiskan menantunya perempuan dengan perbuatan mesum. Orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, anak kandung ayahnya. Waduh, kebejatan moral sekarang ini semua terjadi, saudara-saudara. Ada di tengah-tengah kita. Kalau kita baca berita, ini menjadi makanan harian yang selalu ada. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah. Engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan. Tetapi aku kau lupakan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Suap, kemudian juga mengambil riba, ada saudara ya. Dan seterusnya. Ayat 13, sungguh aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram, yang kau dapati, dan mengenai darah yang dicurahkan di tengah-tengahmu. Apakah hatimu akan tetap teguh dan tanganmu merasa kuat pada masa aku bertindak terhadap engkau? Aku Tuhan yang mengatakannya dan yang akan membuatnya. Aku akan menyerakkan engkau di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan engkau ke semua negeri. Dan aku akan mengikis kenajisanmu daripadamu. Maka engkau akan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa karena kesalahanmu sendiri, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara lihat, orang Israel itu rantingnya Tuhan loh. Orang Israel itu pilihannya Tuhan loh. Tapi mereka bejat moral dan berbuat dosa yang mengerikan, dan Tuhan menyerakkan mereka. Hari ini Tuhan tetap sama. Kalau ada orang-orang yang hidup dalam kebejatan moral, Tuhan akan menyerakkan hidup orang itu, menyerakkan keluarganya, menyerakkan pekerjaannya, menyerakkan semua hal yang baik dalam hidupnya. Kita harus menghindari semua ini. Bukankah anugerah Tuhan sungguh sangat besar? Kita harusnya binasa tapi kita hidup.
Sekarang kita dipelihara dengan baik oleh Tuhan. Kita disayangi sebagai anak. Mari jadi ranting yang baik, saudaraku yang kekasih. Kita punya garansi. Asal kita terus bergaul dengan Tuhan, terima aliran-aliran dari Tuhan Yesus, maka kita jadi ranting yang makin hari makin kuat, makin besar, dan pasti berbuah. Dan bukan hanya itu, ya, kita sudah sama-sama belajar bahwa ketika kita menjadi rantingnya Tuhan, sepatutnya kita ini bertumbuh sesuai dengan pohon kita. Jangan kita berkeras hati, saya mau jadi diri sendiri. Diri sendiri macam apa? Diri kita ini kelemahan, tidak jujur, bohong ada, malas ada, kenajisan ada, dan lain sebagainya. Apakah kita mau tetap jadi diri kita sendiri? Tidak, kita mau seperti Kristus. Amin, saudara. Kita harus seperti Kristus, yang membuat kita tidak bertumbuh kalau kita berbuat dosa, yang membuat kita tidak bertumbuh kalau hati kita menjauh dari Tuhan, yang membuat kita tidak bertumbuh kalau kita terikat hal duniawi, dan yang membuat kita hancur, tidak bertumbuh, tidak berbuah kalau kita jatuh dalam kebejatan moral. Saya berdoa pesan ini menuntun saudara. Saya tidak mengancam saudara, enggak. Saya ingin firman ini menuntun saudara. Saudara punya hati yang takut akan Allah, sama seperti saya belajar takut akan Allah, supaya kita mencapai surganya Tuhan, baik di bumi ini dan baik di alam yang selanjutnya. Tuhan memberkati saudara. Mari tutup Alkitabnya dan kita renungkan firman Tuhan. Mari jadi ranting yang baik. Mari mendekat kepada Tuhan. Sudah mau mendekat? Ayo hatinya mendekat kepada Tuhan. Semua mari hatinya mendekat kepada Tuhan. Semua hatinya mari mendekat kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya yang layak kami puja dan sembah. Hanya Engkau yang layak menerima segala pemujaan dari hidup kami, dan kepadamu-lah seharusnya kami taat. Tuhan, mari jamah semua jemaat dimanapun berada. Tuhan, mari jamah mereka. Tuhan, mari penuhi hati mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Arahkan mereka dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sangat bersyukur. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini tema kita adalah hidup di dalam anugerah Tuhan. Berapa banyak saudara yang sudah mengerti bagaimana seharusnya hidup oleh firman saudara dengar hari ini? Maukah saudara sangat bergantung kepada Tuhan? Maukah saudara sangat mengutamakan Tuhan? Maukah saudara sungguh-sungguh berkomitmen bertumbuh ke arah seperti Kristus? Kalau saudara mau seperti itu, bolehkah angkat tangan? Saya ingin mendoakan saudara. Saya ingin melepaskan berkat buat saudara. Tuhan, curahkan berkat-Mu saat ini. Hamba melihat setiap umat-Mu dengan kasih ya Tuhan, seperti Engkau telah mengasihiku. Demikian aku mengasihi mereka semua ini Bapa. Jamah mereka, jamah dengan Roh-Mu. Teguhkan hati mereka. Saat ini Kau lawat mereka, yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau lepaskan, yang susah Kau hiburkan, yang punya komitmen-komitmen baru, teguhkan dengan urapan Roh Kudus, sehingga mereka bukan hanya berkomitmen, tapi mampu melakukannya oleh Roh Kudus. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ke depan berkatilah umat-Mu, jadikan mereka berhasil dari apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan seperti biasa kita akan berjaman kudus, karena itulah ketetapan Tuhan Yesus. Jadi mari yang di rumah silakan bagikan roti dan anggurnya. Saudara, saya dorong kalau saudara ikuti ibadah gereja kita, jangan lupa ya, roti dan anggur saudara siapkan. Haleluya. Apabila sudah siap,
roti dan anggur sudah, mari kita kembali berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, saya mengundang saudara yang bisa berdiri, mari berdiri bersama saya. Kita berdoa mendoakan roti ini sebagai tubuh Yesus. Ikuti saya. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan bagi kami semua, supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Kami dilayani oleh para malaikat, kami dijaga, kami dibantu dalam seluruh hidup kami, sehingga menjadi berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya segala penyakit sudah ditanggung di kayu salib. Semuanya sudah selesai. Melalui doa ini, Tuhan melepaskan kami dari semua penderitaan yang mengikat, yang menimpa kami. Kemiskinan, kegagalan, kekacauan, ketidakbahagiaan. Semuanya itu kami patahkan, kami hancurkan. Semuanya itu dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima roti ini sebagai tubuh Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari makan Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah tubuh Yesus yang berkuasa. Amin. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari angkat anggur kita juga. Kembali berdoa sama-sama, ikuti saya. Tuhan Yesus, kami juga mengangkat anggur ini. Kami menerimanya dengan iman sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang baru dan kekal bagi kami semua, supaya dosa kami diampuni, seluruh hidup kami disucikan Tuhan. Kami juga percaya darah Yesus berkuasa mengubah kami menjadi seperti Kristus. Kami percaya darah Yesus menjadi pagar perlindungan ilahi bagi setiap kami. Segala rancangan setan, segala kejahatan yang diarahkan kepada kami, semuanya digagalkan, dibatalkan, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus. Amin. Mari kita minum anggur ini sebagai darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Bapa, kami sudah berjaman kudus. Kami percaya Engkau memberkati kami secara luar biasa. Kami tinggal dalam Engkau, Engkau dalam kami, dan kami akan semakin besar, makin kuat dan berbuah lebat. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah selesai dengan perjamuan kudus kita dan tiba waktunya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Jadi mari kita akan memberi persembahan yang terbaik. Saudara bisa memberikan persembahan. Kalau saudara mengalami kesulitan untuk mengirim ke gereja, saudara bisa minta tolong kepada petugas gereja atau staf pastoral supaya diambil. Atau misalkan saudara ingin transfer, sudah ada nomor rekening di layar kaca kita dan saudara bisa mentransfer persembahan saudara. Mari kita sungguh-sungguh mengingat janji Tuhan bahwa persembahan adalah perintah.
persembahan adalah perintah. Dan siapa yang taat perintah, Tuhan tahu bagaimana memelihara kita. Persembahan hanya ujian hati kita. Apakah kita cinta uang atau cinta Tuhan? Kalau kita tidak bisa taat kepada Tuhan berkaitan dengan uang, sudah pasti kita cinta uang. Tapi kalau kita taat tentang uang kepada Tuhan, Tuhan bisa membuktikan bahwa kita memang cinta Tuhan, tidak cinta uang. Mari kita berdoa, kita angkat persembahan kita. Tuhan, kami tahu hidup kami milik-Mu. Dan kami tahu Tuhan, persembahan hanyalah ujian supaya membuktikan kami ini cinta Tuhan atau cinta uang. Sebab mamon sangat mengikat jiwa manusia. Tuhan, kudusan persembahan semua kami hari ini. Tolong kami supaya kami memberi yang terbaik kepada Tuhan. Berkati gereja kami dengan berlimpah-limpah, supaya semua yang diperlukan tercukupi. Tuhan, ada banyak kebutuhan Tuhan. Ada banyak kebutuhan termasuk untuk membenahi beberapa bagian gedung gereja yang rusak. Tuhan, kami berdoa supaya ada berkat buat itu. Tuhan, tolong Tuhan supaya semua tercukupi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akhiri bersama-sama. Sekali lagi saya undang, mari berdiri dan kita akan terima berkat dari Tuhan lewat doa berkat. Arahkan hati dan tangan saudara kepada Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam rohnya yang kudus memperkuat kita, memberi hikmat, urapan yang membuat berhasil dalam semua yang kita kerjakan, sehingga kita menerima berkat berlimpah-limpah dan Tuhan menjauhkan segala malapetaka sehingga hidup kita tidak mengalami kesusahan. Tanda ini menyertai kita sampai anak cucu kita, sampai Maranatha Tuhan datang dan kita semua akan terangkat ke surga dalam keadaan penuh iman, tanpa cacat celah, dalam sukacita yang tiada taranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati, sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.